Shalom Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen yang kami kasihi. Selamat berjumpa. Semoga kami dapatkan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat, sejahtera, sekalipun kita terancam dengan COVID-19. Saya berharap kita semua selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan, sehingga kita bersama-sama ada dalam suasana sehat dan senantiasa kita menjaga imun tubuh kita, tapi juga menjaga iman kita supaya dengan imun kita dan iman kita yang teguh kita terhindar dari ancaman COVID-19. Nah, berkaitan dengan ulangan tengah semester yang telah Bapak Ibu laksanakan, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah melaksanakannya dengan sukacita tanpa tekanan. Saya percaya Bapak Ibu berjerih-lelah, bersusah payah untuk mengerjakan tugas ini karena harus berkeliling dan bergerilya, bahkan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menggunakan internet dan seterusnya dalam rangka ulangan tengah semester ini. Namun perlu kami jelaskan menyangkut dengan analisis butir-butir soal yang telah Bapak Ibu laksanakan. Nah, analisis butir-butir soal yang kami temukan sangat bervariasi, bahkan lebih banyak menggunakan analisis butir-butir soal yang masih belum kurikulum 2013 atau masih kurikulum KTSP. Nah, karena itu perlu kami jelaskan bahwa analisis kita ini sekarang menggunakan analisis butir-butir soal per kompetensi dasar, sehingga berapapun kompetensi dasar yang muncul yang kita laksanakan dan muncul pada ulangan, mestinya kita harus memberikan nilai kepada anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, kompetensi dasar ini sejatinya adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan, atau juga setelah selesai mengikuti proses pembelajaran setelah melaksanakan sejumlah pembelajaran yang berakhir pada tengah semester. Nah, saya memberikan contoh ulangan tengah semester khusus kelas 1. Nah, kelas 1 ini kompetensi dasar yang muncul adalah kompetensi dasar untuk semester 1 ya. Untuk semester 1 ada 3 kompetensi dasar. Nah, 3 kompetensi dasar ini, 2 kompetensi dasar muncul sebelum tengah semester, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.1 dan kompetensi dasar pengetahuan 3.2. Perhatikan di sini. Kompetensi dasar 3.1 ini hanya muncul di pelajaran 1 dan pelajaran 2. Sedangkan kompetensi dasar 3.2 muncul pada pelajaran 3 sebelum ulangan tengah semester. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi bagaimana nilai yang peserta didik peroleh. Saya memberikan contoh, ada 15 butir soal yang Bapak Ibu ajukan atau buat. Memang seharusnya ya sejatinya kita membuat kisi-kisi. Ya, saya percaya Bapak Ibu telah membuat kisi-kisi. Dengan kisi-kisinya sudah membagi butir soal untuk KD 3.1 dan butir soal untuk KD 3.2. KD 3.1 saya andaikan saja
Ya, ini contoh, andaikan saja KD 3.1 ini pilihan gandanya ada 7 dan isian ada 3 nomor. Sedangkan kompetisi dasar 3.2 yang hanya muncul pada pelajaran 3, pilihan gandanya ada 3 nomor dan isiannya ada 2 nomor. Nah, kita perhatikan pilihan ganda, skor perolehannya, skor totalnya ada 7 dan isian skor totalnya ada 6 dari 10 nomor pilihan ganda dan isian. Sedangkan untuk KD 3.2 pilihan dan gandanya skor totalnya 3 dan isiannya ada 4 dari 5 nomor. Nah, kita andaikan saja ya, Ananda Christoffel. Untuk pilihan ganda, Ananda Christoffel ini memperoleh nilai, ya, untuk pilihan ganda ada 5 butir soal yang benar. Sedangkan isian memperoleh skor 5 dari 10 nomor ini. Maka 10 dibagi dengan 13 kali dengan 100, maka untuk kompetisi dasar 3.1 Ananda Christoffel memperoleh nilai 77. Sedangkan untuk kompetisi dasar 3.2 Ananda Christoffel memperoleh skor 2 untuk pilihan ganda dan 4 untuk isian, maka 6/7 dikali dengan 100, nilai yang Ananda Christoffel peroleh untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.2 adalah 86. Nah, inilah yang mesti kita lakukan, karena model penilaian atau daftar nilai pengetahuan kita seiring dengan penilaian kompetisi dasar yang telah kami buat. Contoh misalnya, kita perhatikan, ini adalah contoh daftar nilai yang kami buat untuk kelas 1. Terperhatikan untuk pelajaran 1 nilai kegiatan hariannya bla 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 dan seterusnya. Untuk pelajaran 3 nilainya demikian. Maka dari ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester, dari nilai kompetisi dasar yang telah Ananda Christoffel ikuti, kita perhatikan untuk sementara nilai penilaian tengah semesternya ada 77. Kita perhatikan nilai 77 ini dimasukkan ke posisinya yang telah ada ini. Begitu pula dengan nilai 86 telah juga dimasukkan ke tempatnya yang telah tersedia. Nah, ini bentuk penilaian yang sengaja kami tunjukkan agar menggugah pemahaman kita, sehingga kita tidak lagi menggunakan model penilaian yang lama. Karena setahu kami, semua kota Kupang dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, telah menggunakan aplikasi penilaian yang didasarkan pada penilaian kompetisi dasar. Sehingga jika di kemudian hari Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru kelas meminta daftar nilai per KD, maka Bapak Ibu tidak lagi kewalahan atau bingung untuk mencari nilai dari mana. Karena dengan analisis seperti ini dapat memudahkan Bapak Ibu untuk menganalisis, melakukan analisis selanjutnya, sekaligus untuk membedakan antara KD yang satu dan KD yang berikutnya. Dan ini juga pada akhirnya akan memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan atau membuat deskripsi sebagaimana yang kami buat di sini.
Nah, deskripsi ini akan memudahkan kita jikalau akan lebih memudahkan kita jikalau kita dari awalnya sudah membuat daftar nilai per KD, sehingga kita tinggal memilih mana nilai yang tertinggi dan mana nilai yang terendah setelah dilihat dari kriteria ketuntasan minimal yang ada jikalau anak itu sudah tuntas. Nah, ini untuk sementara yang perlu kami jelaskan sehingga kita memiliki pemahaman yang sangat dalam berkaitan dengan penilaian kurikulum 2013 secara khusus untuk analisis butir-butir soal, sehingga Bapak Ibu pada akhirnya di kemudian hari gampang dalam melakukan penilaian selanjutnya. Demikian, semoga penjelasan kami ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu di mana saja, Bapak Ibu guru pendidikan agama Kristen yang mengajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6, dan di kemudian hari dapat memudahkan Bapak Ibu. Kiranya penjelasan kami ini dapat digunakan seperlunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.